Shalom, selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabat Gloria? Luar biasa. Yang merasakan luar biasa kasih Tuhan boleh kasih jempolnya mungkin di monitor. Jempol. Mungkin dua jempolnya dua. Saya belum lihat ada yang kasih dua. Iya. Yang belum menyalakan kamera boleh silahkan menyalakan kamera. Kita mau mengenal satu dengan yang lain. Di sebelah kanan boleh dilihat ada siapa. Kalau di monitor saya sebelah kanannya Frankie ada Ruli, sebelahnya kirinya Frankie ada Irma. Iya. Terus banyak deh di situ. Ya bisa dicek teman-temannya sudah datang atau belum di PD online pada malam hari ini. Silahkan buka kamera. Ya, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita boleh bertemu kembali setelah seminggu. Ya kita berpisah, tapi malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji, memuliakan Tuhan dan juga untuk mendengarkan sabdanya pada malam hari ini dengan tema Glory to Glory ya, yang akan dibawakan nanti oleh saudari kita Feni. Puji nama Tuhan, mari kita tenangkan hati kita. Kita mau fokus kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan diri kita untuk masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan, untuk memuji Dia, memuliakan namanya yang kudus. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan, kami bersyukur apabila pada malam hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam persekutuan doa online di PD PKK Gloria pada malam hari ini. Bukan merupakan suatu kebetulan Tuhan, tetapi kami percaya Engkau mengumpulkan kami walaupun kami terpisah oleh jarak dan tempat, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu, cinta-Mu Tuhan yang menyatukan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau memuji Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah segala Allah, Raja segala Raja, dan Tuhan segala Tuhan. Hanya kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tidak ada Allah lain Tuhan yang kami puji. Tidak ada Tuhan lain yang kami sembah.
Hanya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, karena Engkaulah Allah yang setia, Allah yang selalu mendampingi kami di setiap waktu, dimanapun kami berada. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur bahwa Dialah Allah yang setia, Allah yang mulia, yang menjaga kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur bagi-Mu untuk semua kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu melimpah. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa kasih-Mu melimpah. Kami bersyukur. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita mau mengungkapkan ucapan syukur kita. Silakan untuk unmute. Dan kita mau mengucapkan syukur atas berkat Tuhan, atas kebaikan-Nya, atas anugerah-Nya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk pengampunan-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk satu hari lagi yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itulah ucapan syukur kami Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Kami mau bersyukur Tuhan selama-selamanya di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali lagi shalom. Yang ada di rumah boleh lambaikan tangannya. Merasa terberkati oleh kasih karunia Tuhan? Berapa orang yang terberkati? Karena kebaikan Tuhan, kita mau terus bersyukur. Kita tahu terus memuji Dia. Karena kita tahu bahwa Dialah Tuhan Maha Besar di dalam kehidupan kami. Mari, yang mau berdiri, kita mau berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Dialah Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar. Dia
Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sahabat-sahabat Gloria yang ada di rumah, saya mau ajak kita untuk sedikit bergoyang ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata besar ya, tangan kita boleh begini. Sebentar, saya taruh mic ya. Seberapa besar Allah Tuhan kita ya. Kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan, kita mau katakan besar. Dua tangan ya, kalau ini saya pegang mic gak bisa dua tangan. Tapi kalau Bapak Ibu ada di rumah, mari kita nyatakan kebesaran Tuhan ya. Saya mau semuanya bergoyang di rumah, oke? Simple, hanya pakai tangan saja ya. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Katakan besar, 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 besar. Sekali lagi, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekarang jempolnya, besar, besar. Beri kemuliaan bagilah Tuhan kita. Allah kita besar, amin. Dan kita terus mau menyatakan bahwa dari seluruh penjuru Indonesia, dari mungkin ada yang dari Sumatera sampai ke Papua, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Mari beri kemuliaan bagilah Tuhan kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa dia? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita percaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari utara sampai selatan, barat dan timur, kita mau memuji kebesaran Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama
Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Dialah Allah yang dahsyat, dialah Allah yang ajaib. Glory to glory, kemuliaan untuk kemuliaan, untuk selama-lamanya. Dialah Allah Tuhan kita, dialah Raja kita, dialah Sang Juru Selamat Immanuel yang turun ke dunia untuk kita semua. Mari kita mau masuk di hadirat-Nya. Kita mau merasakan kedamaian. Kita mau menyembah Dia, Allah yang patut kita sembah, Allah yang patut kita puji untuk selama-lamanya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kedamaian di dalam hidup kita. Bawa hati kita, bawa diri kita sepenuhnya pada malam hari ini di hadirat Tuhan saat ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku
rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kami sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Inilah keinginan kami Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ya raya raya rase, kami sembah Engkau Tuhan. Oh ya raya raya rase, oh ya raya raya rana ya rase, kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus. Oh ya raya rase ke rana ya raya raya ra. Oh ya rana ya raya raya rase. Oh ya rana ya raya rase. Oh ya rana ya raya rase ke rana ya rana ya
berbahasa roh. Mari kita berbahasa roh bagi Tuhan kita. Sembah Dia, muliakanlah namanya. Shikiarana yara 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 yara. Shikiarana yara papa 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 papa. Orana yara 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 tarkayara papa 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 papa. Orana yara 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 shikiara manaya. Yang belum bisa berbahasa roh katakan haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya haleluya. Haleluya. Oh yara yara shikiarana yara 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 shikiarana yara 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 haleluya 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 uyarana yara sikiarana shikiarana yara sikiarana urana yara 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 uyarana yara yara sikiarana yara ureteke arana yara sikiarana yara uyene yara sikiarata kayarana yara 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 sikiarana yara sikiarana sikiarakana yara yara sikiarana sakarata kayara mana yara. Saat ini, jika ingin terdorong untuk menyatakan pernyataan Tuhan, sampaikan sehingga boleh memberkati orang-orang di sekitar kita. Kaya raya raya sikira sikara kaya ramana sikira tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu dari seluruh masalah kehidupanmu. Tetap setia dan terus berpegang di dalam Dia. Engkau akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Engkau akan melihat kebesaran demi kebesaran yang akan dinyatakan kepadamu. Firman Tuhan. Janganlah engkau ragu akan setiap penyelenggaraanku di dalam kehidupanmu. Teruslah berjalan dengan imanmu, karena akulah Allahmu. Akulah yang akan menuntun engkau dalam segala segi kehidupanmu. Percayalah kepadaku, anakku. Aku yang akan menuntun dan melakukannya bagimu. Percayalah kepadaku. Terima kasih Tuhan. Kasih. Sebab rancanganku bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera di dalam hidupmu. Firman Tuhan. Rasakan kedamaian di dalam hati kita saat ini. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Engkau boleh hadir di tengah kami masing-masing
di tempat kami masing-masing saat ini. Terima kasih juga untuk penyertaan firman-Mu yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami Tuhan, untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga bersyukur Tuhan, Kau telah utus hamba-Mu, Saudari Feni Tuhan, untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini, untuk menyatakan pesan cinta-Mu bagi kami, melalui firman yang akan disampaikan di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, seluruh kejadian di dalam kehidupan Saudari Feni sudah Kau nyatakan. Dan kami percaya pada saat dia juga akan mengatakan kebenaran firman-Mu, Engkau juga hadir di tengah-tengah kehidupannya. Mari Tuhan, sampaikan pesan cinta-Mu bagi kami, sehingga kami boleh meneladani kehidupan-Mu dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melaksanakan dengan keteguhan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Saudari Feni. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Pasti kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, gambar saya sudah kelihatan. Tolong dibantu dijawab karena saya nggak bisa lihat yang lain. Kelihatan ya? Oke, terima kasih Angel. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda, saya beberapa waktu lalu dihubungi oleh Brother Andri. Ya. Saya diminta untuk membawakan sebuah pemerenungan tentang glory to glory. Saya awalnya tuh mikir, aduh, apa ya, saya mesti ngomong apa ya gitu. Karena saya cuma taunya glory to glory itu dari kemuliaan sampai kemuliaan. Saya sebenarnya bingung sendiri. Tapi waktu itu saya bilang, oke, saya akan coba gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, saya makin gemeteran, makin deket, makin takut gitu ya. Jadi saya bergumul, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, tolong jangan permalukan saya gitu ya. Maksudnya saya nggak tahu nih mesti ngomong apa gitu. Jadi saya bergumul, saya tanya sama Tuhan, terus saya bilang, aduh saya bingung gitu ya. Karena saya kan bukan cenayang ya, saya nggak tahu nih maksudnya Tuhan mau bawa kemana. Tapi Tuhan itu adalah, buat saya, Tuhan itu suka kerjanya tuh mepet-mepet. Jadi waktu saya berdoa lama, saya nggak dapet apa-apa. Kepala saya kosong aja gitu. Saya bilang, aduh Tuhan nih gimana nih? Kalau entar saya nggak bisa, saya malu gitu ya. Saya bilang bukan saya malu, tapi saya bilang Tuhan juga malu gitu. Saya baru dapat bahan ini tuh kurang lebih 4 hari yang lalu. Saya udah nangis, saya udah bilang, aduh Tuhan ini bisa cilaka 12 ini Maya. Tapi saya bilang, Tuhan itu 4 hari yang lalu baru memberikan saya inspirasi-inspirasi baru. Nah, saya mengawali pemerenungan Glory to Glory, awalnya orang bilang tidak kenal maka tidak sayang ya. Jadi saya lupa untuk memperkenalkan diri. Bapak Ibu, nama saya adalah Feni. Saya berasal dari BPK PKK Keuskupan Bogor. Saya diutus dari Keuskupan Bogor. Dan saya melayani di Persekutuan Doa Santa Maria Fatima. Saya kenal beberapa orang dari PDKK Gloria ini yang cukup dekat. Jadi buat saya tidak asing. Saya seperti kayak come home ya. Seperti kayak ada di rumah sendiri kalau di PDKK Gloria. Karena sudah cukup dekat dengan beberapa teman-teman di sana. Saya sudah menikah, saya sudah berkeluarga, dan saya puji Tuhan, saya masih diizinkan Tuhan untuk menikmati masa muda saya berdua dengan suami. Saya belum dikaruniai anak, usia pernikahan saya sudah hampir 18 tahun. Dan saya melayani Tuhan, saya mulai dipanggil Tuhan untuk melayani itu dari tahun 1997. Jadi tahun depan saya sudah memasuki usia 25 tahun usia pelayanan saya. Tapi buat saya usia 25 tahun itu usia yang masih sangat muda. Karena banyak hal ternyata yang semakin saya tahu, tapi ternyata saya semakin tidak tahu gitu. Jadi saya bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya untuk saya dapat melayani. Dan saya juga bersyukur kalau hari ini saya boleh berada bersama-sama dengan teman-teman di PDKK Gloria Jakarta. Baik, saya rasa perkenalan saya itu nanti kita bisa kenalan lebih jauh lagi di kesempatan yang lain. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman kaum muda yang dikasihi Tuhan, saya akan mengawali pemerenungan Glory to Glory itu dari kata glory.
Ya, saya sebenarnya waktu cari kata glory itu sebenarnya artinya apa sih? Karena yang saya tahu glory itu adalah kemuliaan. Tapi ternyata kata glory itu banyak artinya, ya. Artinya itu adalah ada kebanggaan, keindahan, keagungan, kejayaan, kemuliaan, semarak, kecemerlangan dan kemenangan, kekayaan dan lain-lain. Jadi saya waktu mulai mulai menyatukan kata glory to glory, saya mulai bilang sama Tuhan gini, oh Tuhan, ternyata kita diciptakan oleh Tuhan itu sebetulnya sudah dalam keadaan yang kita bangga punya Tuhan, kita diciptakan dengan keindahan yang sangat luar biasa, kita bangga dengan keagungan Tuhan, kita punya Allah penuh dengan kejayaan, kemuliaan, semarak, kecemerlangan dan kemenangan. Tapi kalau glory to glory berarti dari semua kata-kata ini kita akan dibawa lebih lagi. Kita mengalami kebanggaan yang lebih lagi. Yang sebelumnya kita udah bangga tapi akan dibawa pada kebanggaan yang lebih lagi. Pada semarak yang lebih lagi. Pada kecemerlangan dan kemenangan yang lebih lagi. Jadi semuanya tuh lebih dan lebih lagi. Makanya dikasih tema glory to glory. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya waktu merenungkan ini saya tanya juga sama Tuhan. Tuhan, ayatnya dari mana? Karena saya bingung gitu, glory to glory itu kan luas banget gitu. Jadi saya bilang ayatnya dari mana? Saya mendapatkan ayatnya itu dari 2 Korintus 3 ayat 18. Kalau Bapak Ibu yang Alkitabnya deket, Bapak Ibu boleh buka dari 2 Korintus 3 ayat 18. Tapi kalau yang Alkitabnya agak jauh dari tempat Bapak Ibu boleh lihat di layar Bapak Ibu sekalian. Karena saya sudah tulis di sana. Kita akan mulai dari ayat ini. 2 Korintus 3 ayat 18 kita akan baca bersama-sama dari tempat Bapak Ibu masing-masing. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, kita akan lihat satu-satu dari ayat ini. Saya mendapatkan ini bukan karena saya pinter, bukan, tapi karena saya mendapatkan pencerahan dari Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 18 menurut saya ini sebuah ayat yang sangat luar biasa untuk pemerenungan kita dari glory to glory. Dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berarti Bapak, Ibu, dan saya. Ya, bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin, bukan para pastor, bukan orang-orang hebat, bukan. Tapi dikatakan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Berarti setiap kita, apapun keadaan kita hari ini, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, dikatakan. Lalu Tuhan katakan dengan muka yang tidak terselubung. Kita kembali, pada waktu Allah menciptakan penciptaan manusia pertama, kita semua, bukan kita semua, tapi manusia pertama itu dijadikan oleh Tuhan sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Betul ya? Nah, pada waktu manusia pertama diciptakan, hubungan Allah dengan manusia ini nggak ada selubungnya, nggak ada selaputnya, nggak ada tembok yang menghalangi antara Allah dengan manusia. Mereka bisa bercakap-cakap dengan muka yang kelihatan. Ya. Tetapi karena adanya ketidaktaatan dari manusia pertama, karena keserakahan, kerakusan dari manusia pertama, sehingga hubungan kita, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita manusia yang tadinya tidak terselubung menjadi hancur, luluh lantak, berantakan. Ya, hubungan yang tadinya baik dengan Tuhan menjadi hubungan yang berantakan, menjadi hubungan yang kacau balau dan gak karu-karuan. Sehingga dosa itu memisahkan kita dengan Allah. Yang tadinya kita tidak terselubung, antara manusia pertama dengan Allah tidak terselubung, pada akhirnya ada sebuah selaput atau ada sebuah tembok besar antara Allah dengan manusia. Karena manusia jatuh dalam dosa. Ya. Tapi dikatakan lagi, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah. Ya. Nah, Allah karena begitu mengasihi dan mencintai kita manusia, Allah menjadikan kita serupa dan ya. Slide-nya memang belum diganti atau bagaimana? Karena nggak berubah di layar. Oh, saya sudah ganti nih, belum ya? Masih tampilan masih tampilan PPT seperti belum dibesarkan juga. Oh, oke, coba saya sekali lagi ya. Coba saya share sekali lagi. Oke. Waduh.
Bentar. Ini sudah terlihat, Bro? Nah, belum. Saya sih belum. Nggak tahu dia. Nah, ini sudah. Sudah ya? Oke. Korintus 3:18. Oke. Ya, oke. Berarti saya lanjut ya. Nah, jadi karena yang tadinya hubungan kita dengan Allah terselubung, yang tadinya tidak terselubung karena dosa, menjadi ada selaput, ada tembok di antara kita dengan Allah. Hubungannya jadi hancur. Yang tadinya harmonis jadi berantakan, lulu lantak. Nah, tapi karena Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mencintai kita, Allah menjadikan kita begitu berharga bagi Allah, sehingga Allah dengan inisiatifnya yang begitu luar biasa memberikan putranya yaitu Yesus Kristus untuk menjadi penyambung dari hubungan yang rusak tadi. Ya, untuk menjadi penyambung dari hubungan yang lulu lantak tadi. Menjadi penyambung hubungan yang tidak harmonis tadi. Allah memberikan putranya yaitu Yesus Kristus. Sehingga dikatakan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Ya, karena Tuhan itu adalah roh, maka kita diubah lagi oleh Tuhan. Diubah menjadi apa? Bukannya menjadi kodok ya. Tapi kita diubah lagi oleh Tuhan pada kodrat kita yang mula-mula. Yaitu menjadi anak kesayangannya. Menjadi anak kebanggaannya. Menjadi anak yang disayangi dan dicintai oleh Allah. Sehingga yang tadinya ada selubung, ada selaput, ada tembok yang begitu tebal antara kita dengan Allah, diubah oleh Allah kembali. Menjadi serupa lagi dan segambar dengan wajah Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dan teman-teman hari ini melihat, walaupun kita nggak bertatap muka ya, kita bertatap mukanya dari layar, tapi kalau Bapak Ibu lihat wajah teman-teman satu sama lain, itu adalah perpaduan dari wajah Allah. Jadi kita sebetulnya nggak perlu bilang, aduh saya kepengen banget lihat wajah Allah. Sebetulnya nggak perlu ya. Karena kenapa? Karena teman-teman di sebelah kita itu adalah perpaduan dari wajah Allah sendiri. Wujud kehadiran nyata dari wajah Allah sendiri. Jadi kita diubah oleh Tuhan yang adalah roh dan dijadikan lagi serupa dan segambar dengan Dia dalam kemuliaan yang semakin besar dikatakan. Ya. Jadi yang tadinya kita udah punya kemuliaan waktu kita diciptakan, waktu kita diciptakan itu kita udah dapat kemuliaan. Udah ada yang namanya kejayaan, kemuliaan dan sebagainya tadi dari kata glory. Tapi waktu kita dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah, kita diubah lagi, kita dijadikan lagi anak kesayangan yang hubungan yang rusak disatukan kembali oleh Allah, kita dijadikan serupa dan segambar dengan wajah Allah yang sesungguhnya. Allah katakan dalam kemuliaan yang lebih besar. Ya, yang tadinya udah ada kemuliaan, sekarang Tuhan bilang lebih besar lagi, bahkan semakin besar kemuliaannya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, untuk mendapatkan kemuliaan yang semakin besar itu nggak ada yang gratis. Betul nggak? Ya, kita kalau lagi jalan-jalan pengen ke kamar kecil aja bayar 2.000, ya kan? Apalagi kita mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan tuh nggak gratis. Saya mau katakan kalau orang suka tanya, ikut Tuhan tuh enak ya, ngelihat Feni itu enak ya. Saya mau katakan, sekarang lihatnya enak. Tapi coba lihat waktu saya masih bergumul dengan Tuhan. Hari ini saya lagi bergumul dengan Tuhan. Nanti saya saksikan bagaimana iman saya pernah merosot terjun bebas jauh ke bawah. Karena saya berproses dengan Tuhan, ya. Saya mengalami Tuhan yang untuk saya pribadi itu nggak mudah ikut Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan saya hari ini. Kalau kita mau menikmati kemuliaan yang semakin besar, maka ada harga juga yang harus kita bayar. Kita akan lihat. Untuk hidup dalam kemuliaan Allah, untuk hidup mengalami glory to glory dalam hidup kita, yang pertama kita harus ingat akan posisi kita hari-hari ini. Jangan-jangan kita lagi melenceng 30 derajat. Atau mungkin kita lagi melenceng 90 derajat. Bisa jadi kita lagi melenceng 180 derajat dari Tuhan. Ya, kita akan lihat. Sebenarnya posisi kita itu gimana sih? Supaya kita bisa mengalami kemuliaan demi kemuliaan, kekayaan demi kemuliaan, dan semua yang glory itu apa yang harus kita ingat dalam posisi kita. Yang pertama yang harus kita ingat itu adalah ini. Yaitu kita itu adalah suratan yang terbuka, ya. Ya, ini mungkin karena sinyal ya, nggak apa-apa. Oke, kecepatan dia. Kita harus ingat posisi kita adalah suratan yang terbuka. Bapak Ibu boleh lihat dari 2 Korintus 3 ayat 3. Satu orang boleh bacakan untuk saya di tempat ini.
Silakan langsung di-unmute speakernya dan bacakan dengan lantang firman Tuhan. Silakan. Halo? Halo? Kak Feni boleh tolong di-share lagi ke hilang. Oh, hilang ya? Hilang soalnya di Oke, slide. oke. Sorry. 2 Korintus 3 ayat 3. Iya ya, slide saya juga belum muncul. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah dinyatakan bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, dikatakan, jadi Bapak Ibu nggak usah pakai slide ya, mungkin sinyal saya kurang baik. Jadi dikatakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka, yang ditulis bukan di atas loh batu, seperti pada waktu Musa menerima 10 perintah Allah. Tetapi kita itu ditulis oleh tintanya Tuhan sendiri di dalam hati manusia. Ya, jadi kita nggak bisa lagi, kalau yang namanya suratan terbuka, hidup kita itu jadi konsumsi publik. Ya, jadi kita udah nggak bisa lagi tuh hidup seenak-enaknya kita, hidup mau-maunya kita. Misal, aduh malam minggu itu teman-teman dunia saya misalnya lagi pada dugem, ya, lagi pada dugem nih, ajeb-ajeb. Aduh kepengen juga nih, ya. Saya mau katakan kita tidak bisa melakukan hal itu semau-maunya kita. Kenapa? Karena kita seperti kayak punya batasan di dalam kehidupan kita. Karena kita udah bukan lagi orang-orang dunia. Karena dikatakan firman Tuhan dengan sangat jelas, kamu bukan dari dunia ini. Ya, kamu bukan dilahirkan dari dunia, tapi kamu dilahirkan dalam roh, yaitu roh Allah. Kalau secara rahim mungkin kita dilahirkan lewat kandungan ibu kita, ya. Tapi secara rohani kita dilahirkan oleh roh Allah sendiri. Jadi sebetulnya firman Tuhan katakan dunia itu tidak mengenal Bapak, Ibu, dan saya. Dunia itu nggak mengenal kita. Makanya jangan nyaman-nyaman kalau kita di dunia. Ya. Dunia itu nggak boleh tempat atau tidak boleh menjadi zona nyaman dalam hidup kita. Makanya kita harus hati-hati terhadap hidup kita. Kita nggak bisa seenak-enaknya hidup kita. Kita mau pergi kemana aja. Misalnya contoh, saya adalah seorang worship leader. Atau misalnya Brother Selo seorang worship leader. Tapi Brother Selo misalnya setiap malam minggu ajeb-ajeb. Keralap-kerelep, main di dugem. Ya, tiap malam minggu dugem. Kalau kita ketemu dengan orang yang melihat kita, waduh kalau setiap hari Kamis, malaikat aja minder lihatnya. Tapi kalau hari dari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, dan Minggu, setan yang minder sama kita. Hati-hati. Ya, jadi hidup kita itu harus jadi berkat buat orang lain. Hidup kita harus menjadi tanda dari kehadiran Allah sendiri. Jadi kita nggak boleh seenak-enaknya dengan hidup kita. Dan kita juga tidak bisa bilang bahwa hidup ini kan hidup saya. No, saya mau katakan hidup kita bukan milik kita pribadi. Tapi hidup kita adalah seutuhnya milik Allah, bukan milik kita. Ya. Nah, yang tadi posisi ya. Jadi harus ingat dengan posisi kita kalau kita adalah suratan yang terbuka. Lalu yang kedua, Allah menciptakan kita untuk sebuah purpose. Ya, untuk sebuah maksud dan tujuan. Allah bukan yang menciptakan kita karena lagi snack time di surga, tiba-tiba iseng-iseng ngembusin nafasnya dan jadilah Brother Frankie. Enggak, tapi setiap kita yang ada di ruangan ini, kita itu masuk di dalam purpose-nya Tuhan. Kita masuk dalam rencana kejadiannya Tuhan. Jadi kita nggak bisa bilang, ya saya kan hidupnya kayaknya sial aja. Saya kayaknya hidupnya apes aja. Saya mau katakan, nggak ada anak Tuhan yang hidupnya sial atau apes. Ya. Tapi mungkin kita yang salah dalam mengelola hidup kita. Jadi kita harus ingat akan posisi kita bahwa Allah menciptakan kita untuk sebuah purpose. Untuk sebuah maksud dan tujuan. Nah, tujuannya apa? Allah menciptakan kita supaya kita menyenangkan hati Allah. Ya, kita tidak diciptakan untuk menyenangkan manusia. Saya beberapa waktu lalu, kurang lebih di dalam kehidupan saya seringkali saya jatuh dalam dosa ini. Saya itu tipe orang yang sangat senang untuk menyenangkan orang lain. Jadi orang ngomong gini ya saya iya, orang ngomong gini saya iya. Pokoknya ada 10 orang yang ngomong beda-beda saya iya aja, saya manggut aja.
pada akhirnya apa yang terjadi? Berantakan. Ya, pada akhirnya semua kacau balau, terjadi keributan di mana-mana. Kenapa? Karena saya selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Sampai di satu saat saya diingatkan oleh Tuhan bahwa saya menciptakan kamu karena untuk menyenangkan saya, bukan menyenangkan manusia. Saya mau katakan, menyenangkan manusia itu hanya akan mendatangkan mendatangkan kekecewaan, ya, tidak mendatangkan kesucian kalau kita menyenangkan manusia. Tapi saat kita datang untuk menyenangkan Tuhan, kita tahu maksud dan tujuan Tuhan, purpose-nya Tuhan untuk menciptakan kita, kita akan dibawa oleh Tuhan dalam sebuah yang namanya kekekalan. Ya. Jadi posisi kita harus ingat bahwa kita diciptakan selain suratan yang terbuka, kita diciptakan karena Tuhan punya purpose, kita untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kita. Lalu dalam posisi kita juga harus ingat Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ingin menjadikan kita rekan sekerjanya, teamwork kita dengan Tuhan, ya. Bukannya Allah bekerja kita diam atau kita bekerja Tuhan diam. No, tapi Allah dan kita bekerja bersama-sama. Ya. Jadi posisi kita harus ingat karena Tuhan katakan di dalam Matius 10 ayat 16, "Lihat, aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Sehingga cerdiklah kamu seperti ular dan tuluslah hatimu seperti merpati." Ya. Nah, kita menganggap bahwa kita anggap aja dunia ini sebagai kandangnya serigala. Kita lagi ada di tengah-tengah. Semuanya sekeliling kita serigala. Tuhan ingatkan, jadi hidup itu jangan terlalu santuy, ya. Don't too much santuy kalau hidup. Jangan terlalu banyak santai. Kita harus terus bekerja, kita harus terus bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Gimana caranya mau dapat kemuliaan demi kemuliaan? Bagaimana caranya kemenangan demi kemenangan ada di tangan kita kalau kita hidupnya terlalu santuy, ya? Jangan terlalu santuy, karena Tuhan bilang kita tuh lagi ada di tengah-tengah serigala. Kita harus jadi teamwork-nya Tuhan. Kita harus jadi rekan sekerjanya. Nah, saya mau katakan, cerdik itu beda dengan licik, ya. Kalau licik itu tindakannya negatif, tapi kalau cerdik itu tindakannya positif. Dan Tuhan katakan kamu cerdik seperti ular, tapi kamu juga harus punya hati yang tulus seperti merpati. Nah, jadi kita harus ingat untuk mendapatkan hidup dalam kemuliaan atau glory from glory, itu yang pertama ingat posisi kita. Bagaimana kita diciptakan Tuhan? Untuk apa kita diciptakan Tuhan? Dan apa tujuan Tuhan dalam menciptakan kita? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa menikmati glory to glory, kita harus tahu panggilan kita itu apa. Panggilan kita sebenarnya apa sih? Mungkin orang bilang, ya panggilan saya kan melayani Tuhan, gitu ya. Tapi ada panggilan yang lebih lagi, yaitu kita dipanggil untuk menjadi anak-anak dari perjanjian baru. Apa itu anak perjanjian baru? Yaitu anak-anak yang terikat dengan roh Allah sendiri, ya. Terikat dengan roh Allah yang menghidupkan. Nah, saya mau katakan, Allah menginginkan kita itu menjalin keintiman atau relasi pribadi dan bukan hanya tahu, tapi kenal dengan Tuhan. Karena tahu sama kenal itu beda jauh, ya. Kalau kenal, kalau saya tanya, Bapak Ibu, teman-teman kenal Pak Jokowi nggak? Pasti semua akan jawab, ya kenal. Ya, enggak, kalau saya tanya tahu gitu, oh iya tahu gitu ya, beda nih, kenal dan tahu tuh beda. Kalau saya tanya tahu Pak Jokowi, tahu siapa? Oh dia Presiden Indonesia, ya. Istrinya siapa? Ibu Iriana. Tapi kalau saya tanya teman-teman kenal nggak sama Pak Jokowi, mungkin kita bisa jawab belum tentu kita kenal. Karena kalau tahu dengan kenal itu beda jauh. Tahu ya kita cuma sekedar tahu. Tapi kalau kenal, kita tahu apa yang menjadi kesukaannya, kita tahu apa yang menjadi ketidaksukaannya, kita tahu apa yang menjadi kebiasaannya, kita tahu apa makanan kesukaannya. Seperti kehidupan seorang suami istri. Ya. Kadang-kadang kehidupan suami istri juga bisa jadi nggak tahu. Ada yang kita nggak tahu. Tapi yang Tuhan kehendaki itu adalah sebuah relasi yang intim, sebuah relasi yang dalam. Bukan relasi yang di atas permukaan, enggak. Tapi relasi yang jauh lebih dalam. Pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Nah, saya mau katakan, bagaimana cara kita kenal Tuhan? Kadang-kadang orang bilang, ya saya kenal Tuhan. Saya tahu kok, Tuhan suruh saya begini, begini, begini. Tapi, cuma kenal aja juga nggak cukup. Kita harus melakukan, do it apa yang Tuhan lakukan. Ya. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah contohkan untuk kita.
Jadi tahu akan panggilan kita. Kita adalah anak perjanjian baru yang hidupnya terikat akan kuasa roh yang menghidupkan. Kehidupan yang terikat itu adalah untuk menyenangkan hati Allah. Ya, supaya kita punya relasi yang intim, punya kedekatan yang intim, punya pengenalan yang sungguh dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar tahu, ya, tapi kenal lebih jauh. Kita tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan, ketidaksukaan Tuhan. Kita tahu bagaimana sifat Tuhan, kita harus tahu. Bagaimana caranya lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Lalu apa yang harus kita sadari dalam panggilan kita? Yaitu kita dipanggil untuk menjadi seorang hamba. Kita dipanggil untuk menjadi seorang pelayan. Ya. Kita harus ingat, kadang-kadang ini suka ada yang mislek ya di dalam pelayanan kita, terutama saya pernah mengalami beberapa hal ini. Saya melayani Tuhan sudah cukup lama. Saya tahu bahwa saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba dan pelayan, ya. Tapi terkadang kita tuh suka maksudnya tanpa kita sadari, mungkin kita nggak ada maksud, tapi tanpa kita sadari kita suka mencuri kemuliaan Tuhan. Gimana caranya? Kita kadang-kadang kalau kita udah terlalu tenar ya, kalau kita udah terlalu udah shiny banget deh gitu ya, udah terkenal di mana-mana, seantero tuh kenal kita. Kadang-kadang kita suka merasa, gue artis rohani loh, gitu ya. Gue tuh artis rohani loh. Jadi kalau datang ke PD, datangnya tuh kalau PD-nya jam 7 kurang 5 baru datang. Semua udah terpasang rapi. Saya datang cuma tinggal pegang mic doang karena saya merasa saya artis rohani loh, ya. Kadang-kadang kalau kita tuh suka mislek juga tuh yang kayak gitu. Kalau kita tidak selalu menyadari akan panggilan kita. Makanya hari ini waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya juga seperti ditegur oleh Tuhan. Saya diingatkan Tuhan kembali bahwa kamu itu adalah seorang hamba. Kamu itu adalah seorang pelayan. Bukannya artis rohani, ya. Bukannya juga bos. Nah, kalau bos, saya koordinator nih. Jadi saya tinggal suruh, Brother Selo kerjain itu ya, Brother Frankie kerjain itu, Sis Angel kerjain itu, ini itu kerjain. Saya duduk tenang di atas singgasana. Saya koordinator loh, ya. Kadang-kadang kita suka begitu juga. Mungkin kalau di Gloria nggak ada ya, tapi di Bogor tuh banyak yang kayak gitu. Kita suka kayak gitu tuh, suka kebablasan, ya, suka terlalu lost. Nah, kadang-kadang juga kita merasa diri kita hebat. Gue loh, Feni loh dari Bogor, siapa sih yang nggak kenal saya? Ya, jadi kadang-kadang suka ngerasa, gila gue tuh terkenal banget. Saya tuh terkenal banget, orang hebat, ya, penguasa, orang terkenal, seantero kenal saya. Siapa yang nggak kenal Ramireznya? Semua pasti tahu itu orang Bogor, ya. Kadang-kadang kita suka kayak gitu. Nah, Tuhan ingatkan kembali, panggilan kamu itu adalah selain anak perjanjian baru, kamu juga adalah seorang hamba dan pelayan. Sebetulnya nggak ada alasan untuk kita. Kadang-kadang kan kita suka gini ya. Kalau saya dulu nih lagi awal-awal pelayanan, karena saya merasa bangga, saya tuh worship leader yang pokoknya oke deh gitu, pokoknya keren deh gitu ya dulu tuh. Jadi saya ngerasa tuh gini, kalau orang bilang, aduh Bu Feni bagus banget pelayanannya, saya suka bilang terima kasih Bu. Saya sambil benerin kerak baju ya, terima kasih Bu, saya bilang. Tanpa sadar saya meninggikan panji Tuhan, tapi panji kecil saya juga ikutan. Ya, saya mengibarkan benderanya Tuhan, tapi tanpa sadar bendera kecil saya juga ikutan saya kibarkan. Karena saya merasa saya hebat, saya gitu loh, gitu ya. Tuhannya jadi makin kecil, sayanya makin besar, gitu ya. Jadi di dalam untuk kita menikmati glory to glory dalam hidup kita, kita harus ingat akan panggilan kita. Kita harus ingat akan posisi kita. Yang ketiga, kalau kita mau menikmati kehidupan glory to glory, yang harus kita ingat itu adalah ini. Ya, yang pertama kita harus disiplin. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, di dalam yang ketiga, untuk kita menikmati hidup untuk mengalami glory to glory dalam hidup kita, kita harus hidup dalam bobot dan kualitasnya Allah. Itu nggak bisa ditawar kalau menurut saya. Ya, nggak bisa ditawar. Kenapa?
Bersabar sebentar, sepertinya ada gangguan dari Fed. Ada gangguan sinyal sepertinya. Ya, mungkin sinyalnya Feni mungkin belum. Sambil kita menunggu Feni, kita mau naikkan pujian. Nanti kalau Feni sudah kembali, ya kita akan lanjutkan firman. Tapi sebelumnya, mari kita mau mengangkat pujian ini. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah. Katakan dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita mau nyatakan, Allah itu baik bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
saya lihat Fanny sudah masuk. Sis Fanny, apakah sudah masuk? Ya, sudah. Aduh, Ya, maaf ya. silakan dilanjutkan. Maaf ya, sinyal saya lagi nut-nutan ini di No Kota Bogor. problem. Aduh. Saya ternyata ngomong sendiri tadi. Oke, baik. Saya akan lanjut ya, Bapak Ibu. Tadi yang pertama itu adalah posisi ya, untuk menikmati hidup kita glory to glory, kita harus ingat akan posisi kita. Ya, bahwa kita itu adalah suratan yang terbuka, Tuhan menciptakan kita untuk sebuah purpose, kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan rekan sekerja dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat akan panggilan kita untuk supaya kita menikmati glory to glory yang tadi. Panggilan kita itu adalah kita diciptakan Tuhan untuk menjadi anak-anak perjanjian baru, yang kita udah nggak perlu lagi hidup dalam Taurat yang lama. Ya, jadi kalau sebagai anak perjanjian itu kita udah nggak perlu lagi kalau pengen mempersembahkan kurban sama Tuhan itu potong hewan dulu, nggak perlu ya. Tapi yang kita lakukan adalah hidup kita yang menjadi korban persembahan dan korban syukur bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk kita menikmati glory to glory dalam hidup kita, yaitu kita harus hidup dalam bobot dan kualitasnya Tuhan. Standarnya itu adalah Tuhan, bukannya manusia. Kalau standar manusia, kita bisa kecewa. Ya, tapi kalau standarnya Tuhan, walaupun kita jatuh bangun, walaupun kita jatuh, terus kita coba lagi, jatuh lagi, coba lagi, Tuhan itu setia. Karena kalau kita pakai standarnya manusia, begitu kita gagal 3 kali, manusia udah langsung kasih statement, alah nih orang mah nggak bisa deh, aduh nih orang mah begini deh, begitu deh, gitu ya. Tapi kalau standarnya Tuhan, Tuhan itu setia. Nah, untuk dapat kita hidup dalam bobot dan kualitasnya Tuhan, kita harus apa yang kita lakukan? Yaitu kita harus punya kedisiplinan rohani. Kita nggak bisa bilang kalau misalnya, ya saya mah berdoanya baca kitab suci 2 hari sekali aja deh. Nggak apa-apalah, Tuhan maklum, saya sibuk gitu ya. Atau misalnya, ya saya doanya kalau inget aja deh. Kalau nggak inget ya Tuhan juga maklum lah, saya sibuk ya. Jangan sampai Tuhan Signal Fanny terganggu lagi sepertinya. Mohon bersabar sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, Fanny sudah bergabung kembali. Oke, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa jelas. Bisa ya? Oke. Aduh, kita mesti berdoa ini bagaimana ya sinyalnya nut-nutan. Kayak lagi dicicil nih sinyalnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, jadi saya akan lanjut. Nah, tadi sampai mana ya? Saya lupa jadinya. Disiplin rohani. Nah, untuk kita menikmati kedisiplinan rohani, yang tadi saya cerita bahwa saya pernah mengalami kemerosotan iman saya di awal corona. Karena suami saya di PHK, ya suami saya di PHK, lalu saya katakan sama Tuhan, Tuhan tuh nggak adil dalam hidup saya. Saya bilang gimana nanti hidup saya ke depan? Saya bilang saya walaupun cuma hidup berdua, tapi saya bilang saya tetap harus makan, gitu ya. Pokoknya karena saya hobi makan, jadi saya mikirnya yang pertama harus makan. Saya bilang nanti kalau saya nggak bisa makan, saya kurus kering, orang nggak kenal saya lagi. Saya bilang gitu. Jadi saya tuh nggak boleh kurus, saya bilang gitu. Nah, karena sebetulnya kan kalau ikut Tuhan itu harusnya kan kita berjalan dengan iman ya. Percaya dulu, nggak perlu lihat. Yang penting percaya. Tapi saat itu di awal corona waktu saya dikatakan suami saya di PHK, saya itu nggak bisa tuh. Iman saya nggak berjalan. Iman saya nggak bergerak sama sekali. Jadi saya bilang, Tuhan saya pengennya lihat dulu baru saya percaya gitu. Tapi sampai hari ini, saya mau katakan ya, sampai hari ini saya tuh nggak pernah baca kitab suci, berdoa juga ya kalau inget, kalau nggak inget ya udah gitu, nggak merasa bahwa
aduh saya punya kebutuhan, doa itu kebutuhan, atau saya perlu membangun keintiman tuh nggak inget. Boro-boro praise and worship ya. Itu udah nggak pernah saya lakukan selama hampir kurang lebih 7 bulan, bukan 7 tahun. 6 sampai 7 bulan ya, saya nggak lakukan itu. Saya mengalami kekeringan rohani yang begitu luar biasa. Ikut PD, tubuhnya doang yang ikut PD. Tapi rohnya, jiwanya nggak ada di PD. Jadi setiap kali saya ikut PD, saya selalu off cam. Karena saya bisa sambil makan, saya bisa sambil ngapain, chattingan gitu ya. Pokoknya saya nggak merasa hadirat Tuhan sama sekali. Nah, saat itu saya bersyukur kalau saya punya komunitas. Saya punya teman-teman di dalam komunitas yang begitu menguatkan saya, dikirim oleh Tuhan yang waktu itu Brother Frankie sempat datang ke rumah saya tuh ya, sama Sis Yeye datang ke rumah saya ke Bogor. Saya nggak tahu tuh dapat dari mana ya. Alasannya pengen kirim somai. Karena saya pesen somai, tapi akhirnya dia datang ke rumah saya. Saya juga nggak tahu. Tapi saya yakin dan percaya itu adalah cara Tuhan untuk mempertemukan saya dengan Brother Frankie. Saat itu Brother Frankie nggak banyak ngomong. Cuma bilang, ya jalanin aja gitu ya. Tapi kata-kata jalanin aja itu membuat sebuah peneguhan yang begitu kuat dalam hidup saya. Dari situ saya mulai jatuh bangun dengan Tuhan. Saya membangun kembali hubungan intim dengan Tuhan. Saya mau katakan, nggak mudah. Ya, nggak mudah karena yang tadi saya belum lihat, saya pengennya lihat dulu baru percaya. Tapi saya berusaha untuk bagaimana saya menjalan bersama dengan Tuhan itu dengan iman saya. Nggak gampang untuk memulai disiplin rohani lagi, itu nggak gampang buat saya karena saya merasa kecewa dengan Tuhan gitu. Lalu saya katakan, Tuhan gimana nih caranya? Ya saya bertumbuh dalam komunitas, lewat teman-teman di komunitas, banyak yang menguatkan saya, banyak yang datang ke rumah yang bilang harus kuat Fen, harus strong gitu ya, nggak boleh letoy, nggak boleh lemah, nggak boleh kalah dalam hidup. Bapak Ibu tahu sampai hari ini yang tadi Cilike udah katakan, saya tuh bukan makin kurus selama 2 tahun corona, saya tuh makin lebar, makin gendut, baju saya, celana saya udah pada nggak muat. Ya, saya juga bingung. Padahal saya udah nggak terima, suami saya udah nggak kerja gitu ya, walaupun terima pesangon, tapi pesangonnya dicicil 2 tahun. Saya bilang, tapi kalau dibandingkan terima gaji itu lebih kecil dibayarin pesangonnya daripada gaji yang diterima. Tapi saya bilang, saya belajar bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk bersyukur. Bersyukur, dan bersyukur. Karena ternyata kalau selama ini saya cuma bisa bilang kalau saya mimpin pujian, Bapak Ibu harus bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu baik. Itu cuma di mulut saya doang. Tapi ternyata waktu saya benar-benar belajar untuk bersyukur, saya belajar untuk menikmati apa yang Tuhan kasih, sampai hari ini, dari sejak suami saya di PHK sampai hari ini, saya tidak pernah mengalami kekurangan. Saya nggak pernah bawa-bawa piring ke tetangga atau ke teman PD, saya minta nasi sama lauk, nggak pernah. Ya, bahkan saya bersyukur saya bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar saya. Karena apa? Karena saya bersyukur. Karena lewat bersyukur Tuhan lipat gandakan segala sesuatunya. Jadi buat saya Tuhan itu sangat luar biasa, ajaib, heran ya. Nah, lewat kedisiplinan rohani itu juga membuat saya untuk belajar yang namanya hidup kudus. Ya, bukan berarti saya jadi santo atau jadi santa, no, tapi saya belajar untuk hidup kudus. Bagaimana saya menggunakan tubuh saya untuk saya memuliakan Tuhan. Kalau dulu saya cuma bilang, saya tuh termasuk orang yang males nyisir ya. Makanya rambut saya pendek terus. Saya males nyisir. Kadang-kadang kalau musim hujan tuh saya mandi cuma sehari sekali. Itu juga kalau inget gitu ya. Tapi waktu sejak corona ini banyak hal yang Tuhan ingatkan. Banyak hal yang Tuhan ajarkan. Bagaimana saya harus mencintai diri saya. Bagaimana saya harus memperlakukan diri saya dengan sangat baik gitu. Jadi buat saya Tuhan tuh luar biasa. Nah, untuk hidup dalam bobot dan kualitasnya Tuhan, juga Tuhan ingatkan untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan dan kematangan rohani. Ya, kalau misalnya kita katakan, saya udah 30 tahun di PD, tapi nggak pernah dewasa, nggak pernah matang rohaninya. Jangan salahin Tuhan. Saya katakan ada yang salah dengan diri kita. Ya, harusnya kita, berapa lama kita di PD, harusnya kita mengalami perubahan. Kita nggak bisa jadi orang yang gitu-gitu aja selama kita berpuluh-puluh tahun ada di PD. Makanya saya suka tanya ke teman-teman persekutuan doa saya, saya itu berubah nggak sih? Saya itu gimana sih? Gitu. Karena saya merasa saya nggak bisa menilai diri saya, teman-teman yang bisa menilai saya gitu. Dan saya bersyukur saya sudah mengalami perubahan lewat teman-teman gitu ya. Jadi kita harus selalu berusaha matang, berusaha dewasa dalam rohani. Jangan kalau misalnya baru disenggol dikit bacok ya.
selcok, senggol dikit, bacok. Nggak boleh begitu. Tapi kita harus bagaimana kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Nah, untuk hidup dalam bobot dan kualitasnya Tuhan, kita juga harus melakukan yang namanya kebenaran. Itu udah nggak bisa ditawar, ya. Kebenaran dan mengandalkan Tuhan tanpa ragu. Karena kenapa? Karena kalau kita bilang melakukan kebenaran, ya saya nggak pernah mencuri, saya nggak pernah berzina, gitu ya. Saya mau katakan, melakukan kebenaran itu banyak dalam segala hal. Contoh yang menurut saya yang paling susah yang Tuhan perintahkan itu soal apa? Pengampunan. Betul atau betul? Ya, pengampunan itu beda banget sama kalau kita bilang sorry ya, itu beda banget. Kalau misalnya Brother Frankie salah sama saya, lalu saya bilang sorry ya bro, itu bukannya mengampuni, itu cuma ya udah oke lah. Tapi kalau pengampunan yang sesungguhnya sampai kita mentoreh hati kita berdarah di hadapan Tuhan. Kenapa saya bisa katakan ini? Karena saya pernah mengalami ini. Beberapa waktu lalu saya begitu sangat terluka dengan teman-teman di dalam komunitas. Lalu ada seorang teman mengajak saya untuk ikut retret luka batin. Saya seumur hidup nggak pernah ikut retret luka batin karena waktunya nggak pernah ketemu. Sampai satu saat saya diajak, lalu saya ikut. Awal-awal saya ikut terus begini, aduh kalau nggak asik mah udahlah, kagak usah, udah biarin nanti luka itu sembuh sendiri gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu sangat baik. Saya ikut 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai mata saya segede bisul. Saya nggak bisa buka kelopak mata saya karena saya menangis sejadi-jadinya. Di situ saya meneriakkan nama orang-orang yang melukai hati saya. Saya katakan, Tuhan, ternyata pengampunan itu harus kita lakukan bukan dengan tetapi dengan walaupun. Ya, bukan saya mengampuni Brother Frankie, bukan. Tapi saya mengampuni Brother Frankie walaupun dia menyakiti saya berkali-kali. Saya mengampuni walaupun dia melukai hati saya terus. Saya mengampuni walaupun dia membenci saya sampai hari ini. Ya, urusan pengampunan itu bukan masalah saya bisa atau tidak bisa. Tapi masalah pengampunan itu berbicara saya mau atau tidak mau. Saya mengasihi Tuhan atau tidak. Waktu saya menangis, mata saya udah segede bisul. Saya katakan, Tuhan, saya bahkan teriak di dalam kamar saya. Saya katakan, Tuhan, saya mau memberikan pengampunan bagi orang-orang ini. Karena saya mencintai Tuhan. Saya mau mengalami itu yang namanya glory to glory. Saya mau mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan saat itu, waktu saya melakukan pengampunan itu, seperti kayak ada jangkar besi yang kuat dari hati saya yang ditarik keluar oleh Tuhan. Dan hari itu, sampai hari ini, saya betul-betul mengalami yang namanya pengampunan yang begitu luar biasa. Jadi saya mau katakan, kita nggak bisa cuma bilang sama Tuhan, ya Tuhan saya mengampuni kok. No, mengampuni itu adalah sesuatu yang harus kita bayar harga dengan Tuhan. Saya selalu waktu saya mengampuni itu, saya bilang, Tuhan, tolong cross-check hati saya. Betul nggak saya sudah melakukan kebenaran itu? Betul nggak saya mengandalkan Tuhan tanpa ragu di dalam hidup saya? Waktu saya ketemu dengan orang itu, saya udah nggak ada lagi tuh rasa pengen, aduh nih orang gitu ya, aduh kalau bisa nih telan aja nih sama bumi, jangan sampai lenyapin aja sama bumi. Enggak, saya malah bilang, Tuhan saya bersyukur ternyata saya sudah mengampuni orang ini, ya, karena saya percaya cara Tuhan itu adalah cara yang ajaib. Kalau kita bilang kita mengampuni, kita akan dipertemukan dengan orang yang menyakiti kita, itu pasti. Kenapa? Karena waktu kita ketemu, disitulah kita akan langsung cross check diri kita, bener nggak ya saya mengampuni, gitu, ya. Jadi saya akan merangkum bahwa kalau kita mau hidup glory to glory dalam hidup kita, ingat akan posisi kita. Siapa sih kita? Ya, kita adalah suratan yang terbuka. Yang kedua, ingat akan panggilan hidup kita. Kita adalah anak-anak perjanjian baru. Ya. Yang ketiga, hidup dalam bobot dan kualitasnya Tuhan. Maka saya percaya, glory to glory itu akan melimpah dalam kehidupan kita. Tidak mungkin tidak. Pasti akan melimpah dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan setiakan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Dari, saya lupa nih ayat berapa ya, kalau nggak salah 1 Korintus 2 ya. 1 Korintus 2 ayat 9 kalau nggak salah. Nanti Bapak Ibu bisa cross check ya. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang kamu tidak pernah pikir, itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan berikan. Apa yang tidak pernah kamu lihat, dan bahkan apa yang tidak pernah kamu dengar, itu yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Jadi untuk kita menikmati hidup glory to glory, ingat posisi kita, ingat panggilan hidup kita,
hidup dalam bobot dan kualitasnya Tuhan. Maka saya katakan dengan sangat pasti, glory to glory itu akan melimpah, bahkan hujan akan terjadi. Hujan kelimpahan, hujan kemuliaan, hujan kemenangan, hujan kebesaran itu akan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Sekian Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila tadi saya kayak pintu Indomaret keluar masuk, ya saya mohon maaf karena ternyata sinyalnya di Bogor ini kurang baik. Tapi saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan pada malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati, selamat menjadi berkat. God bless you. Puji nama Tuhan, terima kasih Sis Feni untuk firman-Nya yang luar biasa. Kami merasa terberkati dengan firman yang telah dibawakan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, biarkanlah menjadi firman ini boleh menjadikan rema di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mencapai tadi apa yang dikatakan Sis Feni, glory to glory, kemuliaan demi kemuliaan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita boleh hening sejenak di hadapan Tuhan, dan saat ini kita mau menyampaikan doa-doa syafaat. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kalau kami Engkau kuatkan, Engkau teguhkan kami melalui firman. Terima kasih ya Bapak. Dan saat ini kami bawa wujud-wujud permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan setiap permohonan dan harapan-harapan kami. Bapak, kami berdoa mohon kesembuhan untuk Mama Maria Halimah, Yohanes Hendra, dan Matius Kartono. Kiranya Allah penyembuh yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit dari anak-anak-Mu terkasih ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapak, kiranya Bapak berkenan untuk campur tangan di dalam masalah dari Ibu Joyce dan juga Bapak Choi dalam menyelesaikan segala masalah perdata maupun pidana yang dihadapi oleh perusahaan. Kiranya campur tangan Tuhan boleh selalu menyertai, boleh selalu membuka jalan di dalam hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan Bapak, kami juga berdoa, mohon ketenangan, kedamaian jiwa bagi Bapak Janto Kusuma yang baru saja Engkau panggil pulang ke hadapan-Mu. Kiranya Bapak berkenan untuk mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran beliau ketika beliau hidup di dunia ini, dan juga untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Bapak berkenan untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang baru. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, itulah doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu Tuhan. Biarkanlah Kau menyendengkan telinga-Mu dan boleh mengabulkan segala doa-doa kami. Saat ini kami juga berdoa untuk berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, dan saat ini kami akan kembalikan lagi berkat itu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah jagai kami, Kau telah bimbing kami, Kau telah berikan berkat yang luar biasa bagi hidup kami saat ini, sehingga kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikan semua berkat-berkat itu di dalam persembahan pada malam hari ini. Dan biarkanlah Kau jadikan Tuhan persembahan ini menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan hanya ke dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi nanti pada saat akhir PD, jika ingin didoakan secara pribadi, silakan tinggal di dalam Zoom. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan akan diberikan secara online. Sudah ada nomor rekening di dalam teks lagu nanti. Ya, nanti setelah itu silakan boleh ditransfer ke rekening yang tertera di slide. Mari kita iringi persembahan, kita mau menyatakan bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan kita dan Dia menyediakan semuanya bagi kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyertai
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita mau menyatakan bahwa Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus kita luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita mendengarkan beberapa buah pengumuman. Silakan. Shalom, selamat malam. Mohon bersabar untuk sedikit pengumuman malam hari ini. Maaf sebentar ya. Terima kasih banyak malam hari ini untuk Saudari Sis Feni Ramirez yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati untuk pelayanan, keluarga, pekerjaan. Terima kasih banyak. Salam untuk keluarga. Terima kasih juga untuk Andri dan Andai untuk tim pujian malam hari ini atas pelayanannya. Untuk setiap Bapak Ibu, teman-teman terkasih yang boleh bergabung bersama di PDKK Gloria Online malam hari ini, terima kasih untuk tim co-host dan host yang sudah melayani juga di belakang layar. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap pelayanan kita semua. Dan untuk setiap Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung di subuh minggu lalu jam 5 pagi, acara Glowing, Gloria Worship in the Morning, King of Kings. Terima kasih banyak untuk yang sudah join. Untuk yang belum join dan bertanya-tanya kapan akan diadakan Glowing lagi, pantau selalu pengumuman dari PDKK Gloria dan sosial media kita nanti akan diinfokan di sana. Untuk bulan Desember, bulan depan, tema besar dari PDKK Gloria adalah Be the Light. Akan ada 3 kali PD di bulan Desember tanggal 2, 9, dan 16. Untuk minggu depan tanggal 2 Desember Kamis jam 7 malam PD akan dibawakan oleh Pastor Laurentius Tueng OFM. Jadi di bulan Desember mayoritas pewarta dari PD Gloria hari Kamis adalah para Romo. Nah, untuk tanggal 2 besok minggu depan akan dibawakan oleh Romo Laurentius Tueng OFM. Seperti biasa Zoom akan dibuka jam 6.30
6.30 dan akan dipublish di YouTube setelah PD selesai. Jadi mari bersama-sama kita berkumpul lagi secara online di minggu depan. Mungkin yang sudah pernah ikut tahu bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan juga dan tadi ada didoakan juga di PD bahwa kami menerima doa-doa syafaat. Jadi yang ingin didoakan punya doa-doa intensi yang mau disampaikan boleh menghubungi Sislike yang nomornya tertera di layar. Maksimal kami tunggu setiap Kamis jam 6 sore dan akan didoakan di PD. Berikutnya, selain dari intensi doa, jika ingin menginginkan doa pribadi, harap bertahan di Zoom ini karena nanti akan ada tim doa yang melayani untuk pendoaan pribadi. Untuk yang belum follow dan belum join, mungkin di Instagram dan YouTube PKK Gloria, silakan di follow untuk melihat update-update terbaru dari PDKK Gloria. Pengumuman yang terakhir, ini ada pengumuman dari PDPKK Damai PDPKK Damai Kristus. PDPKK Damai Kristus ada Kebangunan Rohani Katolik. Kemudian ada tanggal 30 November hari Selasa jam 7 malam akan dilayani oleh Bapak Benyamin Ratu, Roni Dahua MSC, dan Dona Agnesia. Nah, yang terakhir ini ada pengumuman dari kepemudaan tanggal 10 Desember, 11 Desember, dan 12 Desember seperti yang tertera di layar. Pembicaranya ada Romo Justinus, Romo Andreas, Romo Antonius Yakin, dan para suster dari Amerika. Demikian pengumuman malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Tuhan memberkati. Terima kasih Sis Angel untuk pengumumannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah join pada PD online pada malam hari ini. Jangan lupa kita akan berjumpa kembali minggu depan di jam yang sama di akhir bulan di tahun 2021 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti persekutuan doa minggu depan. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita boleh hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau persekutuan pada malam hari ini boleh terselenggara karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami sehingga Kau boleh kumpulkan kami bersama-sama di dalam PD online pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah dibawakan oleh Saudari Feni yang sungguh memberkati kami. Sehingga kami mengetahui Tuhan bagaimana kami boleh meraih glory to glory, kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini persekutuan doa kami boleh berakhir, tapi kami percaya Tuhan persekutuan dengan Engkau tak akan pernah berakhir untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, dan sertai kami Tuhan untuk sisa malam hari ini dan untuk esok hari di dalam kehidupan kami kembali. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dari seluruh penjuru dimanapun kita berada. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, kita mau menyatakan kebesaran Tuhan, dan kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah.
tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi katakan, dari utara sampai selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima Terima kasih. kasih semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus berkati semuanya.